Woi, bangun. Bersama Budi SPR membaca sejarah, riwayat, legenda, mitos, 5 warna. Sahabat bahagia, Perkenankanlah saya menyampaikan fenomena Anton Medan kali ini bersama Ustadz Muhammad Gofar. Ustadz Gofar adalah pemimpin pertama, pengurus pertama, orang yang pertama kali dipercaya oleh Anton Medan dalam menangani pondok pesantren khusus ex-napi tahun 1997 di Cisarua. Inilah beliau, Ustadz Gofar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat kembali kejadian ketika pertama kali Anton Medan ingin memiliki pesantren. Dengan langkah pertama, sebenarnya ingin tertawa obsesinya. Karena justru ketika pertama dia ngomong ke saya, Tad, saya ingat ketika pertama kali oleh Zainuddin MZ sebagai salah satu guru yang pertama kali mengislamkan beliau, ditantang bahwa lu Tad, kalau lu mau jadi orang Islam dan mau disebut kiai, maka lu harus punya pesantren. Itu yang ingat-ingat terus, Tad. Maka saya, Ustadz, maukah tolong membantu bagaimana obsesi itu bisa diwujudkan? Maka saya masih polos pada saat itu karena baru saja lulus kuliah di IAIN Jakarta 97. Maka dengan beliau merintis mendirikan pesantren Atta Ibin. Tempat entah dengan jalan apa akhirnya didapat sebuah tempat yang sangat representatif, yaitu di Cisarua, Bogor. Konon itu adalah kerjasama dengan seorang habib yang sudah sepuh sekali pada saat itu, yang kemudian pada saat itu saya ditemuin dan ngobrol, dan memang benar-benar menyerahkan kepada Anton Medan untuk dikelola sebuah tempat, dan oleh Anton Medan dijadikan pesantren Atta Ibin untuk pertama kali. Maka mulailah pada saat itu saya mendirikan pesantren, tentu saja dengan modal nol. Siapa muridnya, bagaimana pelajarannya, dan lain sebagainya. Oleh Anton Medan selalu disebutkan, ayo kita mulai. Ustadz, tenang saja. Saya yang akan memimpin, yang akan memulai pesantren ini. Santrinya saya cari. Maka pada hari itu dibikin 2 tim. Tim Haji Anton Medan dan tim saya untuk menuju satu tempat, yaitu di Muara Karang. Satu ke kanan, satu ke kiri. Anton Medan yang sudah berpengalaman tentu saja mendapatkan banyak orang, teman, rekan, bahkan ex-napi yang sebenarnya. Maka dalam 3 hari pada hari itu, terkumpullah kurang lebih 75 orang teman-teman Pak Haji Anton, yang kata Haji Anton Medan, mereka lah Pak Ustadz yang akan pesantren di sini. Maka didapatlah profil santri awal yang ingin saya dapatkan pada saat itu adalah benar-benar mantan napi, ex-preman, ex-narapidana, bahkan narapidana itu sendiri pada saat itu 75 orang. Maka saya pada saat itu mulai mencari dan membuat metode bagaimana pelajaran, bagaimana kehidupan, dan lain sebagainya. Dan kemudian hari-hari berikutnya saya yang tanggung jawab untuk mengurusi pesantren. Pak Haji Anton Medan bertanggung jawab mengurusi kehidupannya. Maka dicarilah bagaimana bisa mereka mendapatkan pekerjaan. Anton Medan dengan akal
pada saat itu dicari, yaitu bagaimana kalau mereka saya suruh pasang spanduk? Saya bilang, pasang spanduk apa? Saya melihat katanya di pinggir-pinggir jalan di arah puncak itu dipasang spanduk oleh developer-developer. Maka mulai besok saya akan cabuti mereka dan mereka akan hubungi saya. Saya tidak tahu dengan cara jalan apa. Tapi rupanya cara itu adalah yang efektif menurut Anton Medan untuk mendapatkan pekerjaan. Baik. Dicabuti spanduk-spanduk itu. Dan kemudian besoknya orangnya disuruh menghubungi Anton Medan. Maka berbondong-bondonglah pimpinan-pimpinan developer untuk menghubungi Anton Medan. Kemudian mereka bertanya, kenapa spanduk saya dicopot? Anton Medan cuma satu. Kalau bapak-bapak masih mau pasang spanduk dan mau menolong orang untuk masang spanduk itu, maka mari lihat dengan saya pesantren yang perlu dibantu oleh bapak-bapak. Dia tidak memerlukan uang minta kepada bapak, tapi langsung kasih pekerjaan oleh bapak-bapak dan bapak akan mendapatkan pekerjaannya. Subhanallah, Anton Medan pada saat itu kurang lebih ada 7 developer yang datang ke pesantren diperlihatkan oleh Anton. Nih pesantren saya. Dan tolong dikasih pekerjaan dengan spanduk yang pernah saya copotkan itu. Maka sejak saat itu, entah dengan terpaksa atau tidak, akhirnya anak-anak pesantren itu mulai besok, mulailah mereka memasang spanduk. Dan selebihnya mereka harus saya urus ngaji. Begitu terus menerus. Itulah salah satu Anton yang saya tidak pikirkan. Ada lagi kisahnya. Pada suatu hari, salah satu santri pesantrennya main ke rumah penduduk. Rupanya si santri tersebut mabuk dengan penduduk. Kemudian dalam keadaan mabuk berantem. Kemudian orang masyarakat itu sampai tidak bisa jalan karena dihajar dan dipukuli orang mabok. Orang maboknya sama ahlinya. Kemudian terjadi keributan. Kemudian Anton Medan ngasih tahu ke saya, tolong jangan sampai masyarakat membakar pesantren ini. Maka saya tuntun anak-anak santri untuk mengaji. Masyarakat ketika datang, mereka kaget. Rupanya ini pesantren. Ini gimana ini orang yang mabuk ini dari pesantren ini? Saya bilang siapa namanya? Kemudian setelah disebutkan orang-orangnya, kemudian si dari masyarakat pun ngomong, ya memang yang dipukulin pun memang penduduk kami dan mereka mabuk. Akhirnya masyarakat pun akhirnya marah asalnya, kemudian menjadi tidak dan mereka membantu. Bahkan salah satunya yang saya masih ingat, kepala masyarakat pemuda tadi akhirnya membolehkan anak-anak pesantren Anton Medan untuk bekerja. Jadi apa? Jadi membuat taman, membuat bonsai di tempat perkebunannya. Subhanallah, pertolongan tiba-tiba dari itu. Bayangkan, Anton Medan bisa menunjukkan, membuat spanduk, masang spanduk dari para pengusaha. Tiba-tiba ada lagi dengan jalan yang tidak masuk di akal caranya. Akhirnya malah kita dapat untuk mendapatkan pendidikan perkebunan dari salah satu masyarakat di sana. Sehingga akhirnya masyarakat itu kemudian membina, membantu. Sehingga alhamdulillah pesantren itu maju besar. Saya tidak terfikir, kalau difikirkan oleh pikiran yang secara ilmiah, itu tidak mungkin dipikirkan 75 orang bisa ditanggung makan, minum, pendidikan, dan sekolahnya. Subhanallah. Itulah mungkin sebuah keajaiban dan itulah satu kelebihan Anton Medan dibandingkan orang-orang yang lain, bagaimana dia obsesi itu bisa terjadi. Sampai kemudian pesantren itu berlangsung pesat dan akhirnya bisa berpindah
ke pesantren ini, saya menginginkan bahwa kemudian pesantren ini bisa dibangun kembali dan diberi semangat Anton Medan sebagaimana dia pertama kali membangun pesantren ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.